Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu di pembelajaran biologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Nah, kalian juga harus tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Semangat ya! Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk daftar hadir, Ibu akan kirimkan linknya di grup WA saja ya. Nah, silahkan sekarang kalian isi sampai pembelajaran berakhir. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum ke materi, Ibu mau bertanya dulu nih. Ada yang masih ingat tidak sebelumnya kita membahas mengenai apa? Nah, ya betul. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai materi komponen penyusun sistem peredaran darah. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak? Apa saja sih komponen penyusun sistem peredaran darah? Nah, iya betul, komponen penyusun sistem peredaran darah terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, sekarang coba perhatikan pada gambar. Nah, gambar yang pertama yaitu ada orang yang sedang sakit kepala atau pusing. Yang kedua, ada anak yang terluka, tetapi darahnya itu terus mengalir dan sulit membeku. Nah, gambar yang ketiga ada orang yang terkena serangan jantung. Gambar yang keempat yaitu ada orang yang kakinya pada bagian betisnya itu ada yang terlihat kebiru-biruan. Nah, dari keempat gambar tersebut, ada yang pernah kepikiran tidak kenapa hal tersebut dapat terjadi? Lalu, apakah ada tidak ya alat untuk mencegah dan mengatasinya? Nah, hal ini akan kita bahas. Untuk itu, simak videonya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan catat apabila ada yang perlu dicatat. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai, peserta didik setelah mengikuti pembelajaran diharapkan yang pertama yaitu mampu menjelaskan mengenai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu mampu menyebutkan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi 3, yaitu ada kelainan dan gangguan yang berhubungan dengan darah. Nah, kemudian ada kelainan dan gangguan yang berhubungan dengan jantung, dan kelainan dan gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah. Baik, mari kita bahas. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai kelainan dan gangguan yang berhubungan dengan darah. Nah, yang pertama yaitu ada anemia. Nah, anemia merupakan penyakit kekurangan hemoglobin. Nah, pada penderita anemia, darahnya itu kurang cukup mengikat oksigen sehingga reaksi respirasi di dalam sel-sel tubuh juga berkurang. Nah, akibatnya penderita anemia tampak lemah, letih, dan lesu. Anemia ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu pendarahan yang terlalu banyak, kemudian kekurangan zat besi sehingga produksi hemoglobin dan sel darah merah berkurang, serta karena kanker darah atau leukemia. Kemudian yang kedua ada leukemia. Nah, leukemia ini disebut juga kanker darah. Nah, penyakit ini disebabkan oleh produksi sel-sel darah putih secara berlebihan sehingga jumlahnya di dalam darah melebihi normal. Karena sifat sel darah putih adalah fagositosit atau dapat memakan sel, maka sel-sel darah putih ini tidak hanya memakan bakteri, tetapi juga akan memakan sel-sel darah merah. Akibatnya, tubuh akan kekurangan sel-sel darah merah atau mengalami anemia. Nah, penyakit leukemia yang sudah parah dapat menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga yaitu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi.
Nah, tekanan darah normal pada orang dewasa adalah 120/8 Hg. Nah, jika tekanan darahnya jauh di atas tekanan darah normal, orang tersebut akan menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tanda-tanda terkena tekanan darah tinggi adalah sakit kepala dan susah tidur. Nah, tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pecahnya kapiler. Jika pembuluh darah yang pecah adalah pembuluh darah di otak, hal ini dapat mengakibatkan stroke. Kemudian yang keempat ada hemofilia. Nah, hemofilia ini merupakan penyakit keturunan. Nah, penderita hemofilia ini umumnya berjenis kelamin laki-laki. Penderita hemofilia perempuan tidak pernah dijumpai karena biasanya meninggal saat masih dalam kandungan atau saat masih kecil. Nah, meskipun tidak menderita hemofilia, perempuan dewasa juga dapat bersifat karir, yaitu dapat membawa gen hemofilia. Hemofilia ini jika terjadi luka, darahnya itu terus mengalir atau sulit membeku. Apabila luka sedikit saja akan menjadi masalah serius bagi penderita hemofilia. Mengapa? Karena dapat mengakibatkan orang tersebut kehilangan banyak darah. Oke, kita lanjutkan pada kelainan dan gangguan yang berhubungan dengan jantung. Nah, yang pertama yaitu ada penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini terjadi ketika pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke jantung mengeras dan mengalami penyempitan. Nah, kondisi ini dipicu oleh penumpukan kolesterol dan pembekuan darah di dalam arteri. Nah, penyempitan arteri ini menyebabkan aliran darah dan oksigen ke jantung menjadi berkurang. Akibatnya, organ tersebut tidak dapat berfungsi dengan normal. Nah, maka gejala yang muncul dari penyakit ini antara lain yaitu nyeri dada, sesak napas, keringat dingin, dada berdebar, dan mual. Nah, nyeri dada akibat penyakit jantung koroner ini bisa dirasakan menjalur hingga ke leher, kemudian ke rahang, tenggorokan, punggung, dan lengan. Nah, jika dibiarkan tanpa penanganan, maka kondisi ini bisa menimbulkan komplikasi berupa serangan jantung. Kemudian yang kedua yaitu ada serangan jantung. Nah, serangan jantung ini merupakan kondisi darurat yang terjadi saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total. Nah, sehingga sel-sel otot jantung mengalami kerusakan. Nah, serangan jantung ini biasanya disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Nah, gejala yang muncul biasanya berupa nyeri dada, sesak napas, dan keringat dingin. Nah, jika tidak segera ditangani, serangan jantung bisa menyebabkan kerusakan permanen pada organ tersebut. Nah, bila kerusakan makin meluas, maka penderita serangan jantung dapat mengalami henti jantung mendadak. Yang ketiga yaitu ada aritmia. Nah, aritmia ini adalah gangguan pada irama jantung. Irama jantung pada penderita aritmia bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Nah, aritmia ini terjadi ketika rangsangan listrik yang mengatur detak jantung terganggu sehingga jantung tidak bekerja dengan baik. Yang keempat yaitu ada kardiomiopati. Nah, kardiomiopati ini merupakan gangguan pada otot jantung, yaitu kondisi ini menyebabkan kelainan pada bentuk dan kekuatan otot jantung. Nah, misalnya otot jantung menjadi lebih besar dan kaku, sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Nah, penyakit ini bisa disebabkan oleh kelainan genetik atau faktor keturunan, sehingga penderitanya itu terlahir dengan kondisi seperti ini. Nah, selain karena kelainan genetik, kardiomiopati juga bisa terjadi akibat penyakit jantung koroner, gagal jantung, hipertensi, atau penuaan. Nah, pada tahap awal, kardiomiopati seringkali tidak menimbulkan gejala. Nah, biasanya itu tanda dan gejalanya baru akan muncul ketika kondisi ini sudah masuk ke tahap yang berat atau ada penyakit lain yang menyertainya. Gejala yang dapat muncul pada kardiomiopati adalah pembengkakan pada kaki, nyeri dada, sesak napas yang lebih berat setelah beraktivitas, kemudian mudah lelah, serta batuk-batuk. Yang kelima yaitu gagal jantung. Nah, gagal jantung ini adalah kondisi jantung yang terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, bila berlangsung dalam jangka panjang, gagal jantung dapat memicu komplikasi serius, yakni henti jantung, edema paru, gagal hati, dan gagal ginjal.
Nah, gagal jantung ini adalah penyakit jantung yang berkembang perlahan-lahan secara bertahap. Kondisi ini biasanya diawali oleh adanya penyakit penderita lain seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes, dan penyakit jantung bawaan. Gejala utama gagal jantung yaitu meliputi sesak napas dan batuk-batuk terutama saat berbaring, nyeri dada setelah beraktivitas fisik, cepat lelah, serta pembengkakan pada tungkai dan pergelangan kaki. Baik, kita sekarang akan masuk pada kelainan dan gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah. Nah, yang pertama ada sklerosis. Sklerosis merupakan pengerasan pada pembuluh darah. Nah, pengerasan dapat terjadi karena pengendapan zat kapur atau pengendapan lemak. Nah, pengendapan zat kapur ataupun lemak dapat menyebabkan menyempitnya pembuluh darah sehingga menghambat ataupun menyumbat aliran darah. Nah, jika yang tersumbat adalah arteri koroner, yaitu pembuluh nadi yang menyuplai darah ke jantung, hal ini dapat menyebabkan penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Nah, akibat penyumbatan itu, sebagian otot jantung tidak dapat bekerja karena suplai oksigen terhenti. Serangan jantung dapat menimbulkan kematian jika seluruh otot jantung berhenti bekerja. Nah, jika penyumbatan itu terjadi pada arteri otak, maka akan menyebabkan stroke. Stroke adalah matinya bagian otak karena suplai darah terhenti, sehingga orang yang terserang stroke tidak dapat menggerakkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh bagian otak tersebut. Selanjutnya ada varises dan wasir. Nah, varises merupakan pelebaran pembuluh balik, biasanya terlihat berwarna kebiruan dan sering terdapat pada betis. Nah, wasir atau ambeien merupakan perbesaran pembuluh balik pada daerah di sekitar dubur atau anus. Nah, itulah merupakan beberapa kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah? Nah, baik, mari kita bahas. Yang pertama yaitu berolahraga secara teratur. Mengapa? Karena olahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Selain itu, juga dapat membuat jantung kuat dan berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu menghindari makanan yang terlalu berlemak. Karena makanan yang terlalu berlemak dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti serangan jantung. Yang ketiga yaitu tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Mengapa? Karena keduanya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk serangan jantung, tubuh lemah, dan mudah sakit. Kemudian yang keempat yaitu makan makanan yang bergizi cukup dan seimbang, yaitu dengan cara memperbanyak makanan sayuran dan buah yang cukup protein serta vitamin dan mineral. Yang kelima yaitu tidur dan istirahat yang cukup. Nah, istirahat dapat memberi kesempatan pada tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan memberi kesehatan tubuh untuk lebih efektif melawan segala gangguan yang menyerang tubuh seperti infeksi dan peradangan. Kemudian yang keenam yaitu minum air putih yang cukup, karena air putih ini sangat penting dalam proses metabolisme tubuh dan peranannya untuk membersihkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi konsumsi gula dan garam. Nah, mengapa? Karena banyak mengonsumsi gula dapat meningkatkan kadar gula dalam darah, dan apabila banyak mengonsumsi makanan yang mengandung garam dapat menyebabkan hipertensi. Nah, jadi kita harus mengurangi mengonsumsi makanan yang banyak mengandung gula dan garam. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya untuk mengatasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, sekarang kita masuk pada teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Yang pertama yaitu ada ekokardiografi. Nah, ekokardiografi ini merupakan pemeriksaan jantung dengan alat ultrasonografi atau USG. Kemudian yang kedua yaitu ada pemindaian dengan bahan radioaktif. Nah, pemindaian dengan bahan radioaktif ini merupakan cara yang digunakan untuk mengenali penyakit jantung, yaitu pada dasarnya metode ini dilakukan untuk mengetahui aliran darah di arteri jantung dan untuk mengetahui fungsi ventrikel. Yang ketiga yaitu ada angioplasti atau balon angioplasti. Nah, balon angioplasti ini merupakan prosedur endovaskular untuk memperluas, menyempit atau terhalang arteri atau vena
biasanya untuk mengobati aterosklerosis arteri kosong. Kemudian yang keempat ada operasi bypass jantung. Operasi bypass jantung ini merupakan salah satu penanganan operatif pada penyakit jantung koroner, yaitu penyakit penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah nadi atau arteri koroner jantung dengan cara revaskularisasi atau membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan, sehingga terdapat aliran darah baru yang membawa oksigen dan nutrien ke otot jantung. Kemudian ada terapi gen. Nah, terapi gen ini merupakan suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan abnormal atau cacat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit, yaitu pada awalnya terapi gen ini diciptakan untuk mengobati penyakit keturunan atau genetik yang terjadi karena mutasi pada satu gen seperti penyakit fibrosis sistik. Kemudian ada transplantasi jantung. Nah, transplantasi jantung ini adalah penggantian jantung berpenyakit atau rusak dengan yang sehat dari donor yang mati otak tetapi tetap hidup dengan dibantu dengan mesin. Kemudian ada pacemaker. Nah, pacemaker ini adalah alat pacu detak jantung dan langsung mengontrol detak jantung. Kemudian ada ekokardiogram. Nah, ekokardiogram ini merupakan suatu pemeriksaan yang memberikan gambaran jantung yang sedang berdenyut dan digunakan untuk mencari penyebab bunyi tambahan pada jantung. Kemudian untuk memeriksa ukuran ruang jantung, memeriksa cairan di sekitar jantung, atau untuk melihat kemampuan otot jantung dengan menggunakan gel untuk menggerakkan alat yang menyerupai mikrofon yang dinamakan transducer pada daerah dada. Baik, semua materi telah Ibu jelaskan. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung bertanya saja melalui WhatsApp ya. Seperti biasa, nah setelah pembelajaran, Ibu akan berikan posttest dan LKPD. Nah, posttest dan LKPD Ibu akan kirimkan di grup WhatsApp saja ya. Nah, nanti setelah pembelajaran berakhir, silahkan kalian langsung kerjakan, tulis jawabannya saja, tidak perlu ditulis dengan soalnya. Nah, nanti setelah selesai, kalian langsung kumpulkan melalui WhatsApp ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan simpulkan mengenai materi hari ini. Nah, jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia, beserta upayanya dan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Nah, jadi kita sebagai manusia penting sekali untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita, supaya dijauhkan dari segala macam penyakit ataupun kelainan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.